Halo guys, welcome back to my channel Semua Negara TV. Um, Hari ini hari day one ya, pasca operasi ACL, dan ternyata pas kemarin dicek itu ternyata meniskus lateral gue juga robek. Jadi kemarin juga sekalian di operasi juga, dijahit juga. But anyway, gue mau cerita dulu dari pas awal kemarin sebelum operasi ya. Jadi kemarin sebelum operasi itu dilakukan pengecekan ronsen ya, ronsen dada itu untuk melihat paru-paru segala macem. Terus kemudian rekam jantung juga, terus cek darah juga, terus di suntik antibiotik juga, dan juga datang juga visit ya dokter penyakit dalam sama dokter anestesi. Nah, dokter anestesi datangnya agak sorean ya, dan situ gue dikasih pilihan apakah gue um, di biusnya itu mau bagian bawah aja atau lokal lah ya, spinal gitu, atau mau bius total. Sebenarnya di opsi itu sebenarnya gue pengennya bius total, karena gue pengennya udah terima beres ya, datang suntik, masuk, maksudnya masuk ruang operasi gitu ya, suntik, habis itu gue udah hilang kesadaran, nanti bangun-bangun gue udah selesai lah operasinya. Tapi pas masuk ke ruang operasi itu sekitar jam 5-an ya, 5.15 lah kira-kira. Itu istriku udah datang tuh jam segitu, dan dia nemenin sampai ke ruang operasi. Terus masuk ke ruang operasi, um, si dokter anestesi ya, dokter Vincent itu bilang lebih baik setengah aja atau spinal aja gitu, karena efeknya nanti pas setelah um, biusnya itu udah hilang, efeknya itu kaki nggak terlalu sakit, dan juga supaya tidak membahayakan juga. Karena kebetulan kemarin itu gue tuh disuruh puasa begitu masuk ke rumah sakit kan jam setengah 11 ya. Itu gue disuruh puasa sampai nanti operasi jam 5. Padahal pada saat hari itu gue tuh terakhir makan itu malam jam 8 setengah 9 lah. Gue terakhir makan pagi-pagi pun itu gue cuma minum kopi aja, dan setelah itu gue nggak makan apa-apa sama sekali. Tapi ya udah, akhirnya nanggung. Dokter juga pikirnya juga takutnya bahaya nanti kalau misalnya guanya um, di bios total gitu. Nah, anyway, ya udah berjalan tuh operasi dari 15, terus persiapan segala macam baru start jam 6 gitu. Dan di situ gue juga akhirnya, karena si dokter Vincent bilang gitu, akhirnya gue cuma bios lokal aja ya. Uh, Udah tuh proses operasi, dan gue sadar ada kamera yang menunjukkan apa yang dilakukan di dalam lutut gue itu ya. Dan gue ngeliat memang ya ACL memang sobek gitu. Jadi pada saat itu dokter Yosi Yosi Pratama itu bilang ke gue, ini pak ACL-nya gitu. Ya udah, gue lihat tuh prosesnya, akhirnya semua ACL itu dibersihin ya, disedot gitu, dibuang lah ibaratnya, karena nanti akan diganti ACL baru. Yang sebelum operasi beliau pun confirm dulu ke gue, pak ini nanti diambil dari hamstringnya ya pak gitu. Karena kalau untuk atlet futsal atau sepak bola itu biasanya ngambil dari hamstringnya. Sebenarnya bisa juga dari ankle, tapi dia tidak menyarankan untuk itu gitu, karena ankle akan lebih banyak dipakai juga sama main bola gitu. Ya udah, gue akhirnya mengiyakan aja, ya udah dari hamstring aja dok, gimana baiknya gitu kan. Ya udah, setelah itu, setelah terdeteksi si ACL itu memang putus gitu kan, terus dokternya juga coba sambil analisa juga yang lain gitu, takutnya ada bagian-bagian lainnya yang rusak juga gitu. Dan ternyata untuk meniskus bagian dalamnya kalau nggak salah itu ya, itu aman tuh, masih bagus tuh bantalannya. Coba cari-cari lagi yang lain, dan akhirnya ketangkap ternyata ada meniskus lateral yang ternyata sobek juga. Dan akhirnya beliau juga confirm, pak ini kita jahit ya pak, karena nih sobek nih, seharusnya begini-begini nih. Ya gue bilang ya udah dok, nggak apa-apa gitu, dijahit aja gitu, karena gue pikirnya ya udah biar sekalian dan demi kebaikan gue juga gitu kan. Udah, setelah itu dijahit, gue ngeliat tuh benangnya tuh tipis kayak benang apa ya, fiber gitulah gitu ya.
Ya udah dijahit itu kayak dibor-bor gitu ya kemarin tuh. Udah akhirnya dijahit itu udah selesai, baru balik lagi ke si ACL gue itu. Nah yang ACL itu emang prosesnya makan waktu tuh, itu dibor berapa kali segala macem, dibersihin lagi segala macem, terus akhirnya ditarik dari dari hamstringnya ya. Gue gak tau nyebutnya itu sendi apa otot, gue gak ngerti sih. Ditarik dan gue ngeliat itu kayak apa ya, kayak tali rapia gitu ya, kayak tali rapia tapi warnanya tuh silver gitu. Dan dia juga bilang, iya pak ini untuk ACL nya ya pak yang baru gitu. Oh iya dok, terus ya gue juga tanya tuh warnanya silver gitu ya, menjawab iya pak emang seperti ini gitu. Tarik setung segala macem, itu prosesnya lama sih terus terang sih. Gue tuh kelar operasi itu jam setengah 10, dan ya itu prosesnya lama situ. Terus udah dipasang terus gue ngeliat terus kan ke kamera itunya tuh atau monitornya itu, dan udah bagus. Terus dokternya terakhir bilang, pak ini udah selesai apa operasinya, dan gue bilang ya udah alhamdulillah gitu. Sebenarnya pada saat proses operasi itu gue juga takut juga, gue zikir juga terus segala macem lah, takut terus takutnya gagal ataupun ada kendala-kendala lain gitu kan. Karena memang pada saat di ruang operasi ya gimana sih, chaos aja gitu, ada yang ya susternya kemana-mana gitu kan. Nyata sih apa ya, etil chloride ya gue lupa deh, pokoknya cairan gitu, dan itu habis. Sering banget itu terjadi gitu kan, dipanggil lagi, isi lagi apa diganti lagi ya, bentuknya kayak infusan gitu. Terus ya udah setengah 10 selesai, dokternya dibilang udah ya pak udah selesai gitu. Udah dia ada lepas, tinggal bagian staff-staff yang lain untuk ngejahit si um, lutut gue ini, karena ada yang jahitannya 5 cm, ada yang 1 cm, ada beberapa titik lah 1 cm gitu. Dan ya udah gue pikir ya udah alhamdulillah udah selesai gitu. Nah setelah selesai operasi gue tunggu di ruang pasien yang sadar pulih ya, terus itu baru nanti dijemput sama yang dari suster dari ruangannya itu. Nah setelah dijemput itu ya peralihannya agak lama tuh, karena kan ngebaca dokumen-dokumen atau tindakan-tindakan yang dilakukan di dalam. Dan itu um, ya ada beberapa yang perlu dikonfirmasi itu makan waktu setengah jam lah ya. Nah lepas dari situ gue dilarin ke ruangan radiologi, ya gue di ronsen lutut gue. Setelah ronsen lutut gue juga makan waktu juga tuh, sebenarnya gue udah selesai setengah 10, baru masuk ke ruangan itu, ke kamar itu jam 11 gitu. Istri gue udah khawatir banget, udah nungguin, udah bingung mau nanya ke siapa, karena emang untuk yang keluarga pendamping itu nggak ada yang boleh masuk, itu emang ada khusus ruangan tunggunya gitu. Tapi ruangan tunggunya juga agak gelap juga, nggak berani juga dia terlalu lama di situ. Akhirnya dia cari aktivitas, nelfon keluarga, nelfon teman buat ngobrol gitu. Ya udah pas gue udah selesai, ya udah lega lah dia, itu udah seneng. Sampai di videoin juga di Instagram, di storynya dia, alhamdulillah operasinya udah selesai gitu. Udah masuk ruangan dan ya udah kaki gue masih mati rasa tuh, masih nggak bisa diapain. Sampai setengah 1, jam 1 gue ngobrol sama istri gue, dan sekarang udah di pagi harinya, gue udah sarapan udah. Dan ya alhamdulillah ya udah ada yang minjemin gue tongkat sama knee brace-nya. Thank you banget Coach Dayu, itu baik banget. Jadi dari pagi gue gojekin ya, atau ya gue gojekin ke sini, dan udah datang, nanti tinggal dipakai karena memang itu diperlukan. Karena gue operasi meniskus lateral dan juga ACL itu dokter menyarankan tidak boleh napak dulu dan harus menggunakan tongkat dulu sama si knee brace-nya itu. Dan ini gue mau ngasih lagi ke kalian, kaki gue sekarang kondisi kayak gimana. Nah ini kayak gini ya. Terus ini gue masih pakai kateter karena masih belum boleh gerak ya, jadi masih pakai kateter gitu. Nanti jam 12 baru udah boleh gerak, kateter juga mungkin udah boleh dilepas juga gitu. Bingung juga dari tadi, kayaknya perut gue udah agak gak enak, pengen buang air besar, tapi ya udah tahan aja dulu gitu. Tetep lah repot. Tadi suruh pakai pampers segala macem, aduh kayaknya gimana gitu kalau pakai pampers.
kayak bayi lagi deh, bayi gede. Dan ini gue mau ngasih liat nih istri gue nih, ada di samping kiri sini yang dia selalu setia nemenin nih. Udah 2 kali gue operasi, hitungannya operasi besar kayak gini, dan dia selalu ada gitu. Sampai cuti-cuti, ngabisin cutinya, itu baik banget. Maafin ya yang, maafin nggak? Aku tidur dulu. Ya menurut gue pribadi ini jadi urusan pribadi. Menurut gue pribadi ya, ini salah satu gimana ya, ujian buat istri juga ya, maksudnya kalau misalnya istri bener-bener nemenin kita saat kita sakit, sedih, susah, dan dia ada, berarti ya dia tulus gitu. Dan gue beruntung bisa dapetin dia nih di waktu yang tepat. Emang best part gue banget nih ini orangnya nih. Suaranya bagus guys. Oh iya, dia mau audisi X Factor nanti bentar lagi, tungguin aja. Kemarin gue sudah sempat rekam pada saat dia audisi di rumah, tapi gue belum post dimanapun sih. Padahal udah aku kirim, kamu juga nggak post ya, karena dia nggak mau expose dulu sampai nanti bener-bener Belum boleh. pasti juga. Iya, terus juga mesti dapat izin dari kantor, kan ada 6 hari nanti dia mesti spare waktu buat karantina atau apa gitu ya. Tapi ya udahlah, ngalir aja gitu ya. Ngalir aja, kita nggak ngoyo banget. Yang penting semua udah upayakan yang terbaik, nanti tinggal gimana Allah yang menentukan gimana nanti hasilnya. Dan yang paling penting kantornya juga sih, kantornya izinin apa enggak gitu. Anyway, hari ini gue juga masih nungguin dokter untuk visit, pengen tahu nanti tindakan berikut seperti apa. Kayaknya sih hari ini masih belum banyak aktivitas, tapi mungkin kateternya udah boleh dilepas. Terus juga atau yang mungkin kayaknya besok mungkin baru mulai diajarin untuk, mungkin ada fisioterapis yang datang ke sini untuk ngajarin gue jalan, karena udah ada tongkatnya, udah ada high knee brace-nya udah ada juga, jadi ya tinggal nunggu aja. Nanti gue update lagi, ini masih hari pertama setelah operasi, nanti mudah-mudahan gue bisa update terus supaya kalian juga yang mengalami hal yang serupa bisa tahu nanti proses seperti apa. Dan insya Allah nanti pemulihannya juga gue akan sharing juga ke kalian semua. Oke, itu aja untuk konten kali ini untuk pasca operasi T+1. Itu aja, gue Sukma Negara. Thanks for watching.